Nah, jadi ini yang proses yang diceritakan di slide ini, halaman ini pertama. Ya, kita definisikan P itu N cross ini, bulat, yang bulat tidak nol, definisi relasi ekivalen, tunjukkan relasi ekivalen, lihat ruang quotientnya. Ini lapangan, buktikan itu lapangan terurut. Oke, dengan operasinya. Nah, itu dianggap sebagai maaf, ini salah saya. Ini mestinya ini question ini. Oke. Nah, ini lambangnya gampangnya Q aja. Oke, jadi perluasan dengan dirinya akan melibatkan operasi quotient ini. Oke. Nah, ini apa yang dimaksud oleh halaman ini. Oke, nah selanjutnya kita mau menunjukkan apa aja yang defisien di sini, yang tidak ada di sini. Defisiensinya. Yang pertama, misalnya yang paling sederhana aja, akar 2 itu tidak ada di dalam Q. Jadi kalau kita ingat segitiga sama kaki aja yang gini, segitiga apa? Sama kaki gitu ya. Kalau ini satu, ini tegak lurus gitu ya. Jadi Pitagoras. Kalau ini R gitu ya. Ini R kuadrat itu adalah 2. Oke. Nah, tapi dari zaman Yunani juga orang sudah tahu bahwa ini itu bukan bilangan rasional. Ya. Ada yang ingat buktinya gimana? Oh ya, di sini sekarang kita tulis kembali lagi ke ini aja, kembali ke notasi biasa. Jadi sekarang notasinya, nah sebentar, agak ngeheng dia. Komputer saya ngeheng. Macet, nggak bisa naik turun, nggak bisa nulis. Kalau sudah begini, apa boleh buat harus ditutup dulu ininya, note-nya. Oke, ya ini. Jadi notasi kita sekarang yang pasangan tadi, kita tulisnya A per B aja sekarang. Ini artinya pasangan kelas ekivalen. Ya. Ini itu. Oke, jadi unsur Q kita sekarang notasinya A per B. Ya sekarang lihat bagaimana ceritanya kita punya notasi quotient ini dibagi seperti ya, ruang hasil bagi.
Ini A bagi B rasional. Oke, ini bukan bilangan rasional. Oke, ada ingat buktinya bagaimana? Nah, itu tipikal apa yang kita sebut sebagai reduksio ad absurdum ya. R rasional. Nah, jadi kita akan tulis R sama dengan A per B. Kemudian asumsikan ini bentuk paling sederhana. Bentuk paling sederhana itu apa artinya? Tentunya kita sederhanakan sampai apa? A dan B relatif prima. Relatif prima artinya pembagi sekutunya itu terbesar 1. Ya. Oke, jadi bentuk paling sederhana itu disederhanakan. Nah, kemudian apa yang kita tahu di sini? Maka A kuadrat per B kuadrat ini adalah 2 ya. Jadi artinya A kuadrat dengan 2B kuadrat. Kesimpulannya, maka A kuadrat ini genap. Oke. Nah, A kuadrat genap, A-nya harus genap. Tidak bisa ganjil. Kenapa? Karena kalau A ganjil, A kuadrat ganjil. A haruslah genap. Ya. Jadi kita bisa misalkan A itu 2K. Ya. Disubstitusikan ke sini. Nah, yang kita dapatkan adalah 4K kuadrat dengan 2B kuadrat. Oke. Yang artinya bahwa B kuadrat adalah 2K kuadrat. Oke. Dengan demikian, jadi B juga genap. Oke. B genap itu misalkan 2 kali N. Oke. Jadi kesimpulannya apa ini? Jadi R kita tulis sebagai A per B. Ini adalah A-nya adalah 2K, ini adalah 2N. Oke. Dan ini lebih sederhana dari ini. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa A per B bukan bentuk paling sederhana. Oke, jadi itu kontradiksinya. Ya kalau begitu, R itu tidak bisa ditulis sebagai A per B. Oke. Namanya R bukan anggota. Apa tadi itu? Iya. R bukan. Jadi ini hanya menyatakan bahwa si Q itu punya lubang. Ya. Nah, ini sebetulnya ini sudah zaman Yunani ini, jadi lebih dari mungkin sekitar 3.000 tahun lalu orang sudah tahu bukti ini.
Nah, bahwa ada yang lain yang bukan key itu sebetulnya relatif baru ya. Sebenarnya kalau akar 2 bukan di situ, kelipatannya juga pasti bukan di situ. Gitu ya. Kelipatan bulat. Oke, kemudian baru relatif baru 1800-an atau 1700-an ya, baru Gauss membuktikan bahwa pi itu bukan pi. Ini kalau nggak salah Gauss, bisa cek lagi siapa. Ada lagi ini. Ini malah akhir abad 19. Jadi sudah dekat-dekat sini, ini baru sekitar mungkin kurang dari 150 tahun lalu. Teman. Ini menunjukkan bahwa Ki ini masih banyak lubang. Oke. Nah, akar 2 bisa dikonstruksi dengan langkah yang berhingga banyak. Itu cara aljabar. Jadi dengan memasukkan akar dari polinom ini. Nah, ini akar dari polinom ini dimasukkan ke dalam Ki, dipaksa masuk ya dengan langkah berhingga. Oke. Nah, tapi yang ini semuanya tidak ada langkahnya, langkah tak hingga banyak. Ya. Nah, jadi di sini banyak bilangan, saya katakan bilangan ya, belum, kalau kita belum punya sistem bilangan baru gitu ya, ini gitu. Oke. Lalu apalagi di sini ada yang kelengkapan divisiannya. Kelengkapan apa? Jadi ada subset terbatas di Ki. Tidak lengkap. Ya. Dalam arti ada subset Ki yang terbatas, tapi batas atas terkecilnya kita belum definisikan itu. Tidak ada batas atas terkecil. Batas atas terkecil. Ini adalah suprimum. Jadi itu beberapa defisiensi. Jadi itu yang ingin kita isi. Nah, caranya gimana sekarang? Bagaimana kita menemukan bilangan-bilangan yang bukan Ki, gitu ya? Jadi apa yang idenya? Suara saya kedengaran jelas nggak? Saya dapat tanda peringatan low system resource. Jadi si koneksi internetnya masih jelas ya? Oke, nggak apa-apa. Jelas, Pak. Gambar. Jelas, Oke. Pak. Nah, jadi bagaimana memasukkan unsur-unsur di luar Ki itu? Ya. Jadi masalahnya bagaimana memasukkan Ki diperluas agar jadi lengkap bilangan seperti ini, akar 2, pi, e, dan sebagainya,
punya sifat kelengkapan. Ya, jadi itu masalah utamanya. Dan baru ini kita masuk ke konstruksi bilangan real. Oke. Ini oke. Nah, idenya adalah dengan melihat limit-limit dari barisan yang dimiliki. Ya. Jadi kita akan idenya besarnya mengikutkan, menginclude, gitu kan, limit dari barisan rasional. Nah, oke. Ini punya. Oke. Nah, cuma kalau kita bekerja dengan barisan umum itu ada sedikit komplikasi, gitu ya. Komplikasinya di sini. Bagaimana kita membuktikan suatu barisan konvergen? Kan katakanlah barisan Xn konvergen. Jadi gimana caranya buktikan Xn konvergen? Pakai Derek Cauchy, Pak. Sebelumnya lagi. ini aja. Barisan konvergen. Apa maksudnya barisan konvergen? Intuitif aja. Apa artinya barisan konvergen? Barisan yang semakin mendekat ke suatu titik. Nah, kuncinya ke suatunya itu kan ya. Ke sesuatu. Nah, ininya. Ini yang kita sebut sesuatunya itu L. Tapi L itu apa? Jadi sekarang untuk jadi kata konvergen ini kurang lengkap ya. Jadi kata konvergen ini mestinya konvergen ke L. Bukan konvergen ke L. Nah, gimana tunjukkan bahwa ini konvergen ke L? Caranya tentunya kita harus tunjukkan bahwa ini, ya kita tunjukkan. Tapi kalau begitu L-nya harus ada terlebih dahulu ya. Tunjukkan ini. Jadi kalau begitu L, kita harus perlu L terlebih dahulu. Nah, tapi kalau gitu perlu ada, kita harus tahu L-nya ada. Supaya L ada, apa syaratnya? Apa syaratnya? Apa syarat agar L-nya ada? Kira apa syaratnya agar L ada menjadi ada?
jarak antar sukunya makin lama makin kecil, Pak. Apa tuh namanya kalau gitu? Kriteria Apa namanya situasi fenomena seperti itu? Ilnya ada, Pak. Convergent. Nah, jadi sekarang kita urusannya ayam dan telur. Siapa duluan ada? Bisa ngerti yang saya maksud? Ya, telur duluan atau ayam duluan yang ada? Ya, ini kita mau menunjukkan konvergen. Untuk menunjukkan konvergen, kita harus tahu kemananya. Kita harus tahu L-nya dulu. Ya. Jadi limitnya kan L itu. Tapi gimana kita tahu bahwa L-nya ada? Ya harus konvergen. Ya. Nah, jadi ini repotnya bekerja dengan barisan yang umum. Karena itu sebenarnya kita bekerja dengan konvergen itu menunjukkan konvergen ke sesuatu. Ya, jadi pertanyaan seperti ini pertanyaan ayam dan telur ini. Ya. Mana yang harus ada terlebih dahulu? Nah, karena itu kita sekarang ganti kriterianya. Dengan kriteria, oke, mungkin kita nggak, yang masalah adalah membicarakan L-nya ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita membicarakan, kita batasi, kita bicaranya hanya di barisan itu. Oke, caranya adalah, oke, kalau jarak antar dua suku di barisan itu semakin lama semakin kecil. Ya, itu namanya Cauchy, gitu ya. Ya, jadi kita ganti kriterianya. Oke. Jadi Cauchy ini kan kriterianya oke. Ada yang ingat bagaimana definisi barisan Cauchy? Jadi XN ini barisan Cauchy. Apa artinya? XN kurang XN kecil epsilon. Nah, lengkap dari depan. Lengkap dengan terdapat N kuantornya. besar, terdapat Aha, terdapat Terus? N besar Terdapat N bilangan asli, aha, aha. sehingga untuk jika N dan M-nya itu lebih besar dari N besar tadi, Aha. maka jarak antara keduanya kurang dari epsilon. Nah, epsilonnya apa? Epsilonnya lebih besar dari 0, Jadi kuantornya gimana? bilangan sebar. Nah, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, Begitu. Maksudnya, jadi untuk setiap epsilon positif terdapat K, gitu ya, positif. Terserah kamu bulat mau integer gitu asli atau real juga sebenarnya nggak apa-apa terdapat ini sehingga x k min xn. Saya agak kurang suka dengan n dan m sekaligus, jadi agak susah kadang-kadang tulisannya juga mirip-mirip, terlalu mirip. Untuk setiap indeks nk yang lebih dari k. Ya, jadi berkatanya dalam pengertian ini. Nah, jadi dengan barisan Cauchy kita bisa menghindari untuk menyebut si L ini. Ya. Nah, tapi konsep ini akan percuma kalau kita nggak bisa dapat L. Ya. Nah, tapi nanti teoremanya adalah teorema pentingnya ini, yang pentingnya, yang diinginkan. Kan?
konvergen itu ekivalen dengan Cauchy. Tapi ini yang kita inginkan. Jadi kalau kita bisa dapat ini, ya, ini yang kelengkapan tadi, maka udah aman. Kita kerjanya tidak usah dengan barisan umum, tapi cukup dengan barisan Cauchy. Oke. Nah, bayangkan Anda kerja dengan numerik gitu ya, cari akar gitu ya. Kita nggak punya kriteria Cauchy, gimana kita bisa berhenti prosesnya? Justru yang dicari L-nya kok. L-nya pun dihampiri. Kan diaproksimasi. Oke, jadi kita tidak akan bekerja. Jadi kita justru kerja dengan barisan Cauchy. Kalau kita bekerja dengan Cauchy, itu iterasi namanya ya. Kita kan berhenti setelah mungkin jarak dua yang berturutan tuh misalnya 10 pangkat min 6, 10 pangkat kurang dari 10 pangkat min 6, berapa itu kriteria hentinya. Oke, itu menunjukkan itu Cauchy. Dan itu maka kalau kita punya ini, maka itu konvergen. Oke. Nah, jadi hal-hal ini yang kita inginkan. Oke. Nah, jadi sekarang caranya ada lagi sekarang. Kita ingat bilangan pi itu ya. Pi kan 3,1415 berapa tuh ya? Saya cuma ingat 4 angka aja gitu ya. Ini kan bisa jadi suatu limit dari barisan ini. Barisan ini barisan rasional nih. 3,1, 3,14, 3,141, 1415 dan selanjutnya. Ini adalah bilangan barisan bilangan rasional yang konvergen ke sini. Oke, jadi ini adalah limit dari barisan rasional. Oke, jadi ini sendiri ada di luar. Dan ingat, barisan ini sendiri, ini barisan naik nih. Ya. Dan kalau kita sudah tahu analisis real ya, ini barisan ini, katakanlah ini XN, si XN ini konvergen, jadi sekarang notasinya saya ganti dengan monoton naik ke bilangan pi ya. Pi-nya sendiri ini ada di mana? Barisan ini ada di rasional, tapi ini bukan rasional. Oke, padahal ini terbatas oleh 4 misalnya. Ini himpunan ini. Namun subnya ini yang tidak lain adalah pi. Jadi kita anggap pura-puranya sudah tahu pi itu, ini tidak ada di dalam pi. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ini tidak lengkap. Oke, nah jadi sekarang kita ingin memasukkan unsur-unsur seperti ini. Ya. Oke, nah tapi lewat bilangan Cauchy. Oke. Oke. Nah, jadi sekarang kita buat ruang barisan Cauchy sekarang. Jadi kita mulai ke konstruksi real ya. Ya. Oke, kita mau lambangnya apa nih? Misalnya L gitu ya. L ini koleksi semua barisan di rasional. Ya.
barisan Cauchy itu ruang barisan. Oke, ruang barisan aja ini. Di ruang barisan. Oke. Nah, kemudian seperti tadi lagi kita copy operasinya. Kemudian kita akan mendefinisikan relasi ekuivalen. Ya, gimana kita mendefinisikan relasi ekuivalen? Oke, jadi kita katakan dua barisan ini. Ini dua barisan Cauchy. Nah, kita katakan ini ekuivalen. Nah, ekuivalen itu apa ya? Ekuivalen itu maksudnya nanti kalau barisan ini konvergen, ini mestinya ininya sama, apa? Konvergennya ke titik yang sama. Oke. Nah, tapi ini yang kita bicarakan adalah barisan Cauchy. Oh, saya mungkin harus pilih cerita ini di depan. Kalau kita punya A1, A2, A3 gitu ya. AN plus 1 ya. Yang berhingga banyak ini kita sebut sebagai kepala barisan. Yang tak hingga suku ini disebut ekor barisan. Oke. Nah, jadi kalau bayangan saya, ya, barisan itu seperti ekor belang, gitu ya. Terus hanya kepalanya yang muncul di atas tanah. Oke, ekornya tersembunyi di bawah tanah. Jadi nggak tahu kemana ekornya menghadapnya. Oke, yang kita lihat yang teramati hanya yang kepalanya, itu hanya berhingga banyak. Nah, konvergenan ditentukan oleh ekor yang tidak kelihatan. Oke, analogi ini. Ya, jadi kita katakan sekarang dua barisan ini ekuivalen, barisan Cauchy ini ekuivalen. Gimana kalau ekornya mengarah, ekornya berdekatan? Ya. Jadi ini mengatakan bahwa jadi ekor barisan XN dan YN itu berdekatan. Berdekatan tuh mulai ke ini ke berapa, indeks seberapa, justru itu. Ya, jadi ini mengatakan bahwa oke. Nah, apa artinya berdekatan di sini? Jadi untuk setiap epsilon positif ini terdapat indeks, terdapat K positif, sehingga N ya, atau ekuivalen dengan ini kita mengatakannya seperti ini. Oke. Untuk tiap N mah udah ini terdapat K positif sehingga ini sama 1/n N K. Oke, bisa lihat ekivalensi dua definisi ini. Apa yang menghubungkan? Ini. Apa yang menghubungkan ini? Epsilon sama 1/n. Archimedes ya Pak? Ya, Archimedes ini kan ya, ini hubungannya
sifat Archimedes. Untuk setiap epsilon positif terdapat n sehingga epsilon lebih besar dari 1/n. Gitu kan? Sifat Archimedes. Nah, jadi ini. Jadi ini adalah mengatakan dua barisan yang ekornya berdekatan. Nah, tujuan kita adalah mau menunjukkan bahwa berdekatan ini, nah ini adalah relasi ekivalen. Oke. Kita tunjukkan pelan-pelan nanti. Kita set dulu apa tujuan kita. Oke. Nah, kalau ini sudah jadi relasi ekivalen, maka si ruang barisan itu terbagi atas partisi, terpartisi kan? Jadi ruang quotient. Ya, tadi lambangnya apa sih? Ruang barisan L gitu ya. Jadi L per ini terpartisi. Jadi ini kelas ruang apa? Himpunan semua kelas ekivalen. Oke. Nah, kemudian dari sini kita definisikan ini langkah besarnya. Operasi tambah, operasi kali. Lambangnya aja sama, cuma hitungnya beda dengan yang di rasional tadi. Ini yang dioperasikan adalah barisan kelas ekivalen dari barisan. Ini levelnya udah naik lagi. Ya. Kemudian kita mau juga ini. Ya. Yang mau ditunjukkan apa? Dan ini adalah lapangan terurut. Terurut dan lengkap. Ya. Lambangnya R. Oke, jadi inilah bilangan real kita. Yang seperti tadi, bahwa nanti kalau gitu si Q-nya itu, ini juga bisa diinjeksi ke dalam R. Kan objek yang sangat berbeda nih. Ya. Q tadi, padahal Q tadi udah kelas ekivalen dari apa gitu ya. Jadi kita anggap bilangan. Ini dia buat jadi barisan, dibuat kelas ekivalen barisan. Jadi ini tidak akan sama, tapi kita lihat ini bisa disebut injektif, yang natural. Sehingga kita akan menganggap bahwa Q ini subset dari R. Oke. Nah ini, jadi kira-kira ini tujuan kita. Jadi kita memperluas Q jadi R. Oke, jadi proses seperti tadi akan diulang. Definisikan operasi, buktikan well-defined, buktikan sifat-sifatnya. Oke ya, nah cuma sekarang di sini yang terlibat adalah operasinya barisan sekarang. Jadi ya sudah mulai dengan epsilon n, epsilon apa. Oke, itu apa yang akan preview apa yang kita lakukan minggu depan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak mungkin kita berhenti di sini. Saya stop sharingnya. Oh, stop recording yang pasti sih.